في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan roja-roja di kota lain. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan radio-radio lain yang tak bisa kita sebutkan semuanya satu persatu. Juga para pemirsa Roja TV, pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita masih berkutat pada pembicaraan tentang iman kepada hari akhir. Kita masuki sesi ketiga atau poin ketiga, beriman kepada hari akhir mencakup beriman kepada apa yang teralami oleh manusia di alam kubur. Judulnya sedikit agak horor ya, berkelana ke alam kubur. Maknanya kita mengetahui apa yang teralami oleh manusia setelah mati masuk ke alam kubur. Iman kepada hari akhir mencakup beriman kepada apapun yang diinformasikan oleh Quran dan Sunnah yang sahihah tentang apa yang teralami setelah mati. Di antaranya beriman kepada adanya alam kubur. Di dalamnya ada 3 poin, yaitu fitnah kubur, azab kubur, atau nikmat kubur. Rentang waktu antara kematian seseorang dari kehidupan yang pertama sampai dibangkitkannya manusia yang menandai dimulainya kehidupan yang kedua nanti. Kematian yang pertama disebut al-qiyamatus sughra atau kiamat kecil. Terus hancurnya alam jagat raya, matinya seluruh makhluk, lalu dibangkitkan lagi nanti di akhirat atau yang disebut dengan al-qiyamatul kubra atau kiamat besar. Nah, rentang waktu antara 2 kiamat ini disebut dengan sebutan barzakh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99 dan ayat yang ke-100, Allah menyatakan, Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Azza wa Jalla, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara manusia, maka orang yang akan mati itu berkata, Ya Allah, kembalikan lagi aku hidup ke alam dunia. Ini ketika akan mati. Aku akan beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Waktu hidup tidak beramal soleh. Waktu mau mati, minta ditunda kematiannya. Lalu janji mau beramal soleh. Kalla, kata Allah, enggak, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan dia saja, keinginan, angan-angan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh.
Ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Jadi setelah mati masuk ke alam barzakh sampai kiamat besar terjadi. Makna barzakh adalah pemisah atau penyekat antara dua hal, antara dua benda, itu namanya barzakh. Alam kubur disebut dengan alam barzakh karena memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, di alam barzakh ini ada miniatur dari akhirat, ada balasan ukhrawi. Ada azab kubur bagi orang-orang yang durhaka, apalagi orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ada nikmat kubur bagi orang-orang yang soleh solihah. Jadi alam kubur disebut dengan fase awal di antara fase-fase kehidupan menuju akhirat. Di dalamnya ada fitnah kubur berupa pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ada azab kubur dan juga ada nikmat kubur. Inilah tiga hal yang akan teralami oleh manusia di alam kubur. Kita mulai dari yang pertama, yaitu su'alul malakain, fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat ini disebut dengan fitnah kubur. Kenapa? Karena memang menakutkan. Karena memang mengerikan. Karena memang membuat hati dan jiwa manusia gentar. Dan ketakutan yang teralami oleh manusia di alam kubur termasuk juga oleh orang-orang mukmin, makanya disebut dengan sebutan fitnah, itu dari beberapa aspek. Pertama ya, menyendiri di alam yang asing, yang baru didatangi bagi siapapun tentu saja menakutkan. Kedua, adanya malaikat Munkar dan Nakir dari namanya saja sudah membuat takut. Sumyal munkara munkaran li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut malaikat Munkar karena semua orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya, tidak ingin melihatnya karena menakutkan. Demikian juga Nakir dengan makna yang sama. Munkar, Nakir, dua lafaz yang berbeda dengan makna yang sama. Terus syadidal intihar, bentakannya itu sangat dahsyat. Dua malaikat ini bertanya dengan membentak. Kalau dari segi fisik saja disebut thumma yaji'u malakan aswadan azraqan. Datang dua malaikat hitam semu kebiru-biruan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Syadid al-intihar, yang bentakannya dahsyat. Makanya disebut dengan sebutan fitnah kubur. Dan pertanyaan di alam kubur itu diterangkan dalam hadis yang mutawatir dari beberapa orang sahabat, dari Al-Bara bin Azib, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dan dari sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum ajmain. Pertanyaan ini mencakup semua orang yang mukallaf secara ittifaq, kecuali para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Diikhtilafkan di kalangan para ulama apakah para nabi mengalami fitnah kubur atau tidak. Ditanya enggak di alam kubur, ikhtilaf. Demikian juga orang-orang yang mati dalam keadaan belum mukallaf, seperti anak-anak kecil yang belum balik kemudian mati. Apakah mereka ditanya di alam kubur? Para ulama ikhtilaf. Demikian juga orang-orang gila yang mati dalam keadaan tetap gila dari awal. Menurut satu pendapat mereka tidak terkena fitnah. Karena apa? Karena ujian hanya
diberikan kepada orang-orang yang mukallaf, menurut pendapat yang lain mereka tetap terkena fitnah. Mereka tetap ditanya di alam kubur. Adapun hujjah atau alasan yang dipegang oleh para ulama bahwa mereka juga akan ditanya, anak kecil ditanya, orang gila juga ditanya. Apa hujjahnya? Hujjahnya adalah disyariatkannya mensolatkan mereka dan mendoakan mereka. Anak kecil ketika mati disyariatkan untuk disolatkan, walaupun tidak wajib. Orang gila mati disyariatkan untuk disolatkan dan didoakan. Doanya apa? Doa agar Allah menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Abu Hurairah radhiyallahu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin sabiyyin fasami'a min du'aihi Allahumma qihi adzabal qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah seorang anak kecil, maka salah satu lafaz doa yang terdengar adalah ya Allah selamatkan dia dari fitnah kubur. Ini dalil yang pertama. Kedua, juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dari Aisyah radhiyallahu anha. Annahu murra 'alaiha bi jinazati sabiyyin saghirin fabakat. Faqila laha ma yubkiki ya ummal mu'minin. Faqalat hadha as-sabiyyu bakaitu lahu syafaqatan 'alaihi min dhammatil qabr. Suatu saat lewat jenazah seorang anak kecil di hadapan Aisyah. Maksudnya digotong, bukan jalan sendiri itu mayit. Lewat jenazah anak kecil di hadapan Aisyah, digotong tentu saja. Aisyah lalu menangis. Ditanya, apa yang membuat engkau menangis wahai ummul mukminin? Beliau menjawab, ini anak kecil. Aku menangisi dia karena kasihan kepada dia, dia akan mengalami himpitan di alam kubur. Oleh karena itulah maka kata ulama kelompok yang pertama, anak-anak kecil termasuk orang gila tetap mengalami fitnah kubur. Mereka berkata, wallahu subhanahu yukmilu lahum uqulahum liya'rifu bidzalika manzilatahum fayulhamuna al-jawab amma yus'aluna an. Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur menyempurnakan dulu akal-akal mereka agar mereka mengetahui posisi dan kedudukan mereka. Mereka diilhamkan untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Di alam dunia akal mereka belum sempurna. Seperti bayi umpamanya. Belum bisa diajak komunikasi. Tapi di alam kubur Allah menyempurnakan dulu akal mereka. Agar mereka menjawab. Dan diilhamkan untuk bisa menjawab. Kata mereka, kata ulama kelompok pertama ini. Dan ini ditunjukkan oleh banyak hadis yang di dalamnya menjelaskan bahwa anak kecil memperoleh ujian di akhirat. Dihikayatkan oleh Al-Asy'ari dari Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis. Bila mereka diuji di akhirat, maka tak mustahil mereka pun memperoleh ujian juga di alam kubur berupa fitnah kubur. Inilah hujjah kelompok yang pertama yang menunjukkan anak kecil, orang-orang gila juga kena dengan fitnah kubur atau pertanyaan di alam kubur dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Kelompok kedua menyatakan la yus'alun, mereka itu tidak ditanya. Kenapa? Karena pertanyaan hanya bagi orang yang memahami adanya utusan Rasul alaihi salatu wasallam dan risalah yang dibawa. Karena isi pertanyaannya, apakah dia ini
beriman kepada Rasul yang diutus serta mentaatinya atau tidak. Anak kecil itu belum bisa membedakan dari aspek manapun. Salah satu pertanyaan di alam kubur adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW. Seandainya akal anak kecil ini dikembalikan, disempurnakan terlebih dahulu, tidak mungkin mereka ditanya tentang apa yang tidak mereka ketahui ketika di dunia. Ketika di dunia tidak mengetahui, masa di alam kubur ditanya? Maka pertanyaan ini tidak ada faedahnya. Berbeda dengan ujian di alam akhirat nanti. Karena Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka seorang utusan. Memerintahkan untuk mentaatinya. Dalam keadaan di akhirat akal mereka begitu sempurna. Siapa yang mentaati utusan ini dia akan selamat, dan siapa yang maksiat atau mendurhakainya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini adalah ujian berupa perintah yang harus mereka lakukan di waktu itu. Bukan berupa pertanyaan tentang urusan yang telah lalu dalam kehidupan mereka di dunia berupa taat atau maksiat, seperti pertanyaan bagi mukallaf di alam kubur. Kalau orang-orang dewasa di alam kubur ditanya tentang masa lalu. Menurut salah satu pendapat di akhirat, anak-anak kecil yang mati ketika kecil juga orang gila, ada ujian berupa diperintahkan masuk kamu ke dalam neraka. Siapa yang masuk terjun ke dalam neraka, dia selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang enggan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ujiannya, ujian di saat itu, bukan pertanyaan tentang kehidupan masa lalu di dunia. Dua hal yang berbeda. Makanya menurut pendapat yang kedua ini, anak kecil di alam kubur tidak ditanya oleh dua malaikat. Adapun bantahan mereka kepada dalil kelompok pertama, seperti hadis riwayat yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa anak kecil ketika mati oleh Nabi SAW didoakan, Allahumma qihi azaban nar atau fitnatul qabr. Ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur atau dari fitnah kubur. Kata mereka yang dimaksud azab kubur bukan siksa kubur bagi anak kecil karena tidak taat atau karena maksiat. Sama sekali tidak. Karena Allah tidak akan mungkin menghukum, menyiksa seseorang yang mati dalam keadaan tidak melakukan dosa apapun. Tapi yang dimaksud azab kubur tidak berarti selalu siksaan, tapi berupa penderitaan yang teralami si mayit di alam kubur. Bukan berupa siksaan. Contoh di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau seorang mati lalu keluarganya menangisinya, maka si mayit terazab. Maksud terazab di sini bukan disiksa, tapi merasakan penderitaan, sedih. Bisa nggak kita bayangkan umpamanya kalau seorang suami yang punya anak dan istri mau pergi jauh dan lama, tugas ke luar negeri sebulan umpamanya, atau mau haji umpamanya. Ketika perpisahan meninggalkan anak dan istri, istrinya, anaknya menangisinya. Seolah-olah berat ditinggalkan. Meraung-raung. Sampai merintih, Bapak jangan jadilah perginya. Atau cepat pulang kembali.
Anaknya yang masih kecil menangis ingin ikut, menjerit-jerit. Istrinya juga berurai air mata, bahkan sesegukan. Apa yang dirasakan oleh si suami ketika akan berangkat seperti itu. Sedih enggak? Ya sedih. Dia juga mungkin menangis. Apa dia tersiksa enggak batinnya? Ya tersiksa. Ini padahal kehidupan di dunia yang mungkin dia akan kembali. Hanya sementara, hanya sekian waktu, sekian hari, sekian bulan. Kalau ibadah haji yang reguler mungkin cuma 40 hari. Nanti akan kembali juga. Tapi nangisnya begitu dahsyat karena kesedihan. Bayangkan seseorang mati meninggalkan keluarganya selama-lamanya. Keluarganya menangisinya dan dia tahu dia mendengar. Dia terazab. Bukan disiksa. Tapi mengalami penderitaan karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau toh ada larangan menangisi mayit, maka kesalahan itu adalah kesalahan orang yang masih hidup, bukan kesalahan si mayit. Kesalahan orang yang masih hidup tidak bisa azabnya tertimpakan kepada si mayit yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini yang pertama. Jadi Nabi SAW mendoakan si bayi yang mati dengan doa, ya Allah selamatkan dia dari azab kubur. Maknanya penderitaan di alam kubur. Karena dia sendiri di sana. Bukan berarti disiksa. Karena dia belum melakukan kesalahan apapun. Ini hujah yang pertama atau bantahan yang pertama. Kedua juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepenggal dari azab. Safarnya safar zaman dahulu. Jangan dibayangkan safar zaman sekarang ya. Pakai pesawat, pesawatnya kelas bisnis lagi enak. Tidurnya bisa terlentang benar-benar pakai selimut, dijamin dengan makanan-makanan yang enak. Begitu sampai di sana dijemput dengan mobil, sampai di sananya juga tidur di hotel yang juga enak. Safar tidak lagi terasa sebagai sebuah penderitaan sekarang. Paling-paling secara psikis dia meninggalkan anak istri yang dicintainya. Tapi safar zaman dahulu fisik dan psikis. Tidak ada kendaraan ber-AC. Jalan kaki, melintasi padang pasir, atau paling hebat juga pakai unta atau pakai kuda. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau hujan kehujanan, lapar, haus, kena debu, dekil, and dekucel, dan berisiko. Risikonya ada perampok, ada binatang buas di padang pasir, dan seterusnya. Menderita safar itu. Ada penderitaan yang teralami. Maka Nabi SAW menyatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepenggal dari azab. Maknanya ada penderitaan. Penderitaan yang dialami bukan sebagai siksaan bagi dia. Karena dia tidak melakukan kesalahan apapun dengan safarnya. Jadi azab tidak selalu bermakna siksa. Azab itu lebih umum daripada siksa. Maka tak diragukan lagi di alam kubur akan ada banyak penderitaan, ketakutan, kesepian, penyesalan yang teralami termasuk oleh anak-anak kecil, termasuk oleh orang-orang gila yang mati dalam keadaan gila, belum sembuh. Tidak mukallaf, tidak terkena kewajiban. Maka disyariatkan untuk mensolatkan mereka dan memintakan kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari azab kubur. Itu yang dimaksud. Nabi SAW ketika menyolatkan jenazah anak kecil atau orang gila juga menyatakan,
Allahumma qihi azab al-qabr, ya Allah selamatkan dia dari azab kubur, maknanya selamatkan dari penderitaan di alam kubur. Bukan berarti siksa yang teralami, ya. Dari sinilah maka pendapat yang kedua ini menyatakan anak kecil, orang gila tidak ditanya, tidak difitnah. Tapi mereka tetap mengalami azab dalam arti penderitaan. Minimal secara psikis di alam kuburnya. Itulah poin yang pertama tentang apakah orang yang tidak mukallaf ditanya atau tidak. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Kedua, apakah pertanyaan di alam kubur ini umum untuk semua manusia yang muslim, yang munafik, dan juga yang kafir, yang musyrik, yang ateis? Ataukah dikhususkan bagi orang-orang muslim, baik muslim yang taat ataupun yang maksiat, yang salah ataupun yang soleh, yang mukmin sejati ataupun yang munafik? Ini pun diikhtilafkan oleh para ulama. Pendapat pertama menyatakan ini dikhususkan bagi orang muslim dan munafik, tapi orang kafir mah tidak ditanya. Orang yang non-muslim tidak ditanya di alam kubur. Ini pendapat yang pertama. Nanti kita akan jelaskan hujjah atau argumentasinya. Pendapat kedua menyatakan bahwa fitnah kubur umum untuk semua manusia. Baik dia ini muslim ataupun kafir, baik muslimnya muslim yang mukmin sejati ataupun munafik. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Yang ditunjukkan, dikuatkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ucapan para sahabat. Dikecualikannya orang-orang kafir dari fitnah kubur adalah pendapat yang tidak ditunjang oleh dalil sama sekali. Ini yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, ulama juga ikhtilaf apakah pertanyaan di alam kubur hanya khusus bagi umat Islam ini atau juga umum bagi umat-umat sebelumnya, umat-umat Nabi sebelumnya. Ulama terbagi kepada 3 kelompok pendapat. Kelompok pertama menyatakan innahu khasun bihadhil ummah li'annal umama qablana kanatir rusul ta'tihim birrisalah fa idza abau kaffatir rusul wa'tazaluhum wa'ujilu bil adab falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam birrahmah imaman lil khalq kama qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amsaka anhumul adab wa u'tiya sayf thumma hatta yadkhula fi dinil Islam man dakhala li mahabati sayf thumma yursakhul iman fi qalbihi fa'amhalu famin thamma dhahara amrun nifaq wa kanu yusirruna al-kufr wa yu'linuna al-iman fakanu bainal muslimin fi satar falamma matu qayyadallahu lahum fata'nil khabar liyastakhrija sirrahum bis-su'al. Pendapat pertama menyatakan fitnah di alam kubur khusus bagi umat Islam. Umat lain tidak. Kenapa? Karena umat-umat sebelum kita, para rasul datang kepada mereka dengan membawa risalah. Kalau mereka enggan menolak, para rasul menjauhi mereka lalu disegerakan azab untuk mereka. Kita tahu umat Nabi Nuh langsung diberi azab. Diberikan hujan yang tidak berhenti sampai terjadi banjir yang luar biasa besar. Musnah semuanya kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya di perahu. Demikian juga nabi-nabi berikutnya. Begitu menolak, maka Allah langsung menurunkan azabnya kepada mereka.
ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa rahmat sebagai imam bagi seluruh makhluk, rahmat bagi seluruh alam. Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah menahan azab bagi orang-orang yang kafir kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Diberikan pedang, diberikan pilihan masuk Islam, walaupun awalnya karena takut. Dengan ancaman itu, setelah masuk Islam terbina, tertarbiyah. Lahirlah atau tertancaplah iman yang sebenarnya dalam hati mereka. Step by step. Slow but sure. Selangkah demi selangkah, perlahan tapi pasti, semua orang yang masuk Islam, keimanannya tambah hebat, tambah dahsyat, tambah mantap. Lalu muncullah fenomena munafik. Mereka yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keimanan. Dan mereka hidup di tengah kaum muslimin dengan menyembunyikan identitas diri. Ketika mereka mati, maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka di alam kubur untuk membongkar rahasia mereka dengan pertanyaan tersebut. Makanya yang ditanya hanyalah umat ini termasuk umat yang munafik. Umat yang kafir mah tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kubur-kubur mereka. Di alam kubur mereka akan diberikan ujian. Berupa fitnah kubur, berupa pertanyaan di alam kubur. Juga hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Asma radhiyallahu anha. Berkata Nabi SAW, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur-kubur kalian. Dan ini dikhususkan bagi umat ini. Termasuk isi pertanyaan malaikat di alam kubur. Pertanyaannya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun umat sebelumnya tidak ditanya tentang Nabi Muhammad karena tidak berjumpa. Pertanyaan tentang Nabi kita Muhammad SAW di alam kubur menunjukkan bahwa fitnah kubur ini hanya untuk umat Islam saja. Umat-umat sebelumnya tidak. Inilah pendapat yang pertama. Al-qawlu tsani, adapun pendapat yang kedua, inna su'ala fil qabr li hadhil ummah wa li ghairiha. Pendapat kedua menyatakan pertanyaan di alam kubur bagi umat ini dan juga bagi umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya juga memperoleh fitnah kubur, ditanya di alam kubur. Adapun bantahan mereka kepada kelompok yang pertama menyatakan bahwa dalil-dalil tadi tidak menunjukkan pengkhususan bagi umat ini saja. Karena ucapan Nabi SAW bahwa umat ini, anna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Umat ini akan diuji di alam kubur mereka. Umat ini. Yang dimaksud umat di sini bukan umat beliau saja, tapi seluruh umat manusia, seluruh Bani Adam. Sebab lafaz umat oleh Al-Quran mencakup seluruh makhluk, termasuk juga para binatang, termasuk burung, itu juga disebut umat. Termasuk manusia-manusia terdahulu.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 38, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum." Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi. Tidak ada juga burung yang mengepak-ngepakkan dua sayapnya di awan, di udara. Kecuali mereka itu umat-umat seperti kalian. Binatang umat. Seluruh manusia juga disebut umat. Seluruh jenis binatang disebut umat. Termasuk seluruh manusia juga disebut umat. Oleh karena itulah maka perkataan Nabi, "Anna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Bahwa umat ini akan ditanya di alam kubur mereka, mencakup juga semua manusia sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, kelompok yang tawakuf, abstain, non-blok, tidak ke sini, tidak ke sana. Karena mereka menyatakan dalil-dalil tentang hal itu muhtamal. Bisa memberi arti banyak kemungkinan dan tidak qat'i, baik pengkhususan ataupun diumumkannya hal tersebut. Inilah poin yang ketiga tentang alam kubur. Nah, sekarang bagaimana proses pertanyaan atau fitnah kubur tersebut? Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihil malakan." Dikembalikanlah ruhnya itu ke dalam jasadnya, lalu datanglah dua malaikat, menyuruhnya duduk. Lengkapnya hadis ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Juga dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Qatadah, dari Anas, berkata Nabi SAW, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh, innahu la yasma'u khafqa ni'alihim, atahum malakan fayuqidanihi, fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rasul Muhammad SAW. Fa'amal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Qala fayaqulu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Qala fa'ammal kafiru wal munafiq fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Fayaqulani lahum la daraita wa la talaita, thumma yudrabu bimatariq min hadidin baina udhunayhi, fayasihu sayhatan, fayasma'uha man 'alaiha ghairu thaqalain. Kata Nabi SAW, sungguhnya mayit ketika sedang sudah diletakkan di kuburannya, dan pulanglah para sahabatnya, si mayit itu mendengar suara langkah-langkah kaki para sahabatnya tersebut. Maka datanglah dua malaikat, menyuruhnya duduk. Lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Namanya Muhammad SAW. Adapun orang mukmin dia akan menjawab, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusannya. Setelah beres menjawab, malaikat itu berkata lagi, lihat tuh tempat dudukmu di dalam neraka. Diperlihatkan rumah dia di dalam neraka. Ini orang mukmin. Lalu malaikat menyatakan Allah telah mengganti kamu tempat tinggalmu di neraka dengan tempat tinggalmu di surga. Lalu diperlihatkan istana dia di surga.
Lalu kata Nabi SAW, orang mukmin pun melihat kedua rumahnya. Satu di neraka, satu di surga. Yang kemudian yang di neraka itu tidak dia tempati, tidak dia tinggali sebab dia orang mukmin. Yang dia tempati hanyalah yang di surga. Rumah yang di neraka dia akan wariskan nanti kepada penghuni neraka. Adapun orang kafir dan munafik, mereka akan ditanya, bagaimana pendapatmu nih tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Orang kafir atau orang munafik ini menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Malaikat kemudian merespon, kamu nggak tahu, kamu nggak baca tuh ketika di dunia nggak belajar. Lalu dipukullah dia dengan palu dari besi antara kedua telinganya. Remuk itu kepalanya. Tubuhnya. Menjeritlah dia dengan jeritan yang dahsyat. Jeritannya terdengar oleh seluruh makhluk. Kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Lalu datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Lebih detil lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga dalam Sahih Abi Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, Innal mayyita idza wudi'a fi qabrih innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna an. Fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sih was-siyamu an yaminih waz-zakatu an shimalih wa kana fi'lul khairat minas sadaqat was-silah wal ma'ruf wal ihsan 'inda rijlaih. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما من قبل مدخل ثم يؤتى من يساره فتقول الزكاة ما من قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أخذت في الغروب فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون innaka satusalli akhbirna amma nas'aluka an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit bila sudah disimpan di kuburannya, dia mendengar suara-suara langkah orang-orang yang mengantarnya ketika mereka kembali. Kalau mayit ini orang mukmin, maka salat menjaga di arah kepalanya. Saum berada di sebelah kanannya. Zakat ada di sebelah kirinya. Semua perbuatan baik, amal soleh seperti sedekah, silaturahmi, berbuat ma'ruf, berbuat ihsan, berada di kedua kakinya, di arah kedua kakinya. Datanglah azab dari arah kepalanya. Berkatalah salat. Nggak ada jalan masuk melalui ku ini. Dijaga oleh salat. Datang lagi azab dari sebelah kanannya. Maka berkatalah saum. Nggak ada jalan masuk melalui ku ini. Datang lagi dari sebelah kirinya. Berkatalah zakat. Nggak ada jalan masuk dari arahku ini. Lalu datang lagi azab dari arah kedua kakinya, maka berkatalah perbuatan baik berupa sedekah, silaturahmi, berbuat ma'ruf, dan berbuat ihsan, mengatakan enggak ada jalan masuk dari arahku ini. Enggak ada yang masuk, enggak ada yang bisa kena.
Lalu dikatakan ke orang mukmin itu, duduklah kamu, lalu duduklah dia. Lalu wajahnya pun secerah matahari ketika akan tenggelam. Kemudian ditanya, ini ada orang yang diutus kepada kamu. Bagaimana pendapat kamu tentang dia? Apa persaksian kamu tentang dia? Orang mukmin ini menjawab, biarkan aku sholat terlebih dahulu. Maka diizinkan sholat. Sesi sholat ditanya, coba apa jawabmu tentang pertanyaan kami tadi? Inilah proses yang teralami oleh orang di alam kubur yang disebut dengan fitnah kubur. Hadis tentang fitnah kubur tadi menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwa pertanyaan di alam kubur teralami setelah dia dikuburkan. Masuk, jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, otomatis nanti setelah selesai dan orang-orang kembali dari kuburannya, dimasukkanlah ruhnya ke dalam jasadnya di alam kubur. Dan ini membantah ahlul bid'ah seperti Abu Hudzail al-Murisi yang menyatakan bahwa pertanyaan di alam kubur nanti di antara dua tiupan. Dua tiupan itu yaitu apa? Ketika kiamat terjadi itu tiupan pertama, yang tiupan yang kedua ketika manusia dibangkitkan. Nah di sana ditanya, bukan di alam kubur karena mereka tidak meyakini adanya alam kubur. Dibantah oleh hadis ini. Kedua, penamaan malaikat yang bertanya di alam kubur dengan sebutan munkar dan nakir. Disebutkan dalam hadis sahih tadi bahwa datang dua malaikat, satu disebut munkar, satu disebut nakir. Dan hadis ini membantah orang-orang yang beranggapan dari kalangan Mu'tazilah tidak boleh menyebut munkar dan nakir. Walaupun ada hadis itu, mereka mentakwil bahwa munkar itu maknanya adalah kengerian yang teralami oleh orang yang ditanya ketika ditanya. Dan nakir itu adalah bentakan malaikat ketika bertanya. Ditawil, bukan nama malaikat. Dibantah oleh hadis ini. Ketiga, hadis ini juga menunjukkan dikembalikannya ruh mayit di alam kuburnya ketika ditanya dan disuruh duduk lalu diminta untuk berbicara. Dan di dalam hadis ini terkandung bantahan kepada Ibnu Hazm yang menafikan hal itu. Yang menolak akan adanya dikembalikannya ruh ke dalam jasadnya di alam kuburnya, disuruh duduk dan disuruh berbicara. Oleh karena itulah maka yang sahih adalah dikembalikannya ruh kepada badan itu dengan cara yang hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Sehingga walaupun si mayit itu tidak dikuburkan, baik karena umpamanya dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ular sampai hancur dalam perut ular, atau nyebur di lautan, dimakan oleh ikan-ikan, atau bahkan dibakar dan tidak dikuburkan. Dikuburkan atau tidak, jasad itu tetap Allah kembalikan ke alam kubur. Walaupun tadinya dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ular, atau bahkan dibakar jadi abu. Abunya disimpan di kendi umpamanya. Allah sangat mudah mengembalikan jasad mereka ke alam kubur, kemudian dipertemukan kembali dengan ruhnya. Dimasuki oleh ruhnya, kemudian hidup lagi. Allah Maha Kuasa dan mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak bisa
adanya akal yang tidak mampu menjangkau bagaimana jasad yang sudah hancur bisa ada lagi, bertemu lagi dengan ruhnya di alam kubur. Hal itu menolak adanya alam kubur, maka tidak bisa. Karena apa? Karena akal kita kemampuannya terbatas, hanya bisa memahami sebagian kecil dari kehidupan di alam dunia. Adapun kehidupan di alam gaib, beda lagi. Tidak masuk akal? Iya, tidak masuk akal. Nanti orang itu dipukul sama palu sampai pejet, kemudian utuh seperti sedia kala lagi. Nggak masuk akal. Karena akal kita sangat lemah dan terbatas. Seluruh tubuh manusia dihimpit di alam kuburnya. Walaupun orang soleh. Sampai remuk tulang berulangnya kemudian kembali seperti sedia kala. Akal tidak bisa menjangkaunya. Karena hukum yang Allah terapkan di alam kubur berbeda dengan yang diterapkan di alam dunia. Maka jangan paksakan akal untuk memahami, dan ketika akal tidak mampu memahami lalu ditolaklah keterangan tentang azab kubur, tidak boleh yang seperti itu. Inilah penjelasan tentang apa yang teralami di alam kubur oleh manusia, baik tentang fitnah kubur, termasuk juga adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Nanti kita akan jelaskan keterkaitan antara ruh dengan badan. Baik ketika di alam dunia, ketika kita hidup, ketika kita tidur, ketika kita pingsan atau bahkan koma, ketika kita sudah mati masuk ke alam kubur, dan ketika di akhirat, bagaimana keterkaitan antara ruh dengan badan, insya Allah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz Jazakumullahu khairan atas materi bahasan nasihat berharga yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silahkan secara langsung bisa menelpon kami. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Ya, silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, apakah ada fitnah ataupun penderitaan yang dialami oleh penghuni kubur, baik orang soleh ataupun orang yang salah Ustadz, jadi tanpa terkecuali. Mohon penjelasan ya Ustadz. Kalau misalnya ada, mohon dicontohkan Ustadz. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur, silakan Ustaz. Pertama, orang-orang mukmin pada umumnya walaupun yang soleh mengalami fitnah kubur, dan itu akhirul fitan. Itu fitnah terakhir di alam kuburnya. Yaitu berupa pertanyaan di alam kubur oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, yang bertanyanya disertai dengan bentakan yang dahsyat. Itu teralami, sesoleh apapun. Kedua, ada himpitan di alam kubur. Ini teralami termasuk oleh yang paling soleh. Termasuk anak kecil yang mati dalam keadaan masih bayi, belum tahu keburukan, belum mengenal dosa, mati dalam keadaan demikian, dia tetap memperoleh himpitan di alam kubur. Sa'ad bin Mu'adz, orang yang kematiannya mengakibatkan arsy Allah berguncang. Seluruh pintu langit dibuka. 70.000 malaikat bersolawat kepadanya, tapi dia pun mengalami apa yang disebut dengan himpitan di alam kubur. Termasuk juga bayi yang baru lahir, kemudian mati. Aisyah melihat ada bayi yang baru mati, menyatakan, berbahagialah orang bayi ini. Belum mengenal dan belum melakukan kesalahan, dosa.
Kata Rasul SAW, tidak begitu wahai Aisyah, sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan yang pasti teralami. Seandainya ada orang yang bisa lolos dari himpitan ini, saya bayi ini bisa lolos. Tapi ternyata bayi ini pun mengalami himpitan. Termasuk kata Rasul SAW, seandainya ada orang yang bisa lolos dari himpitan di alam kuburnya, ini saya Sa'ad bin Mu'adz inilah yang akan lolos. Tapi ternyata dia pun mengalami himpitan. Nah itu dua yang teralami oleh manusia tersoleh sekalipun. Adakah orang yang tidak ditanya di alam kubur? Ada. Tadi pertama para nabi, para rasul. Yang keduanya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, mereka akan lolos dari pertanyaan di alam kubur. Sehingga ketika Nabi SAW menyatakan demikian, seorang sahabat bertanya, kenapa orang-orang yang mati syahid itu tidak kena dengan fitnah kubur? Apa kata Nabi SAW? Kafa bibariqatis suyuf ala ra'siha fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika jihad, itu adalah menjadi fitnah bagi para syuhada tersebut. Di medan perang, kondisinya juga mengerikan secara fisik dan juga secara mental. Ketika melihat jajaran musuh yang berjubel dari jauh, itu sudah menggetarkan hati. Ketika sudah mendengar teriakan penyerangan sambil berlari, sambil mengacungkan pedang, itu sudah merupakan ujian yang luar biasa dahsyatnya. Dan ketika melihat pedang lawan berkelebat, kemudian kita menghindar sehingga si pedang itu hanya menyabet angin kosong di atas kepala kita, kelebatan pedang tersebut memberikan dampak psikis yang luar biasa mengerikannya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, kenapa orang yang mati syahid itu tidak difitnah di alam kubur, beliau menyatakan kafa bibariqatis suyuf inda ra'siha fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya merupakan sebuah fitnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Di kesempatan kedua masih dari penelpon, kami coba sapa kembali untuk Anda. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu, dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan. Ya Ustadz, seorang istri yang tinggal mati oleh suaminya sudah bertahun-tahun yang telah lalu, dan dia masih mendoakan suaminya itu. Apakah ini akan sampai kepadanya atau dengan sebutannya masih ampunilah dosa suamiku? Apakah masih ucapan itu masih berlaku kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Riau. Silahkan Ustaz. Terima kasih Ibu di Riau. Iya. Silahkan Ustaz. Ibu hamba Allah di Riau, ya, di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Apakah doa istri kepada suami yang sudah mati masih bisa bermanfaat? Tentu saja bermanfaat, Ibu. Jangankan orang yang ada hubungan ketika waktu hidupnya. Yang tidak punya hubungan kekerabatan pun, bahkan yang tidak dikenal pun, lalu mendoakan dengan doa kebaikan, insya Allah sampai, insya Allah manfaat. Dan ini diterangkan baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Al-Quran menyatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah para sahabat berlalu pada mati, ada generasi tabi'in,
Generasi tabi'in itu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Sudah meninggal, sudah tidak ada, tapi lebih dahulu dari kami dalam hal keimanan. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Padahal nggak ada hubungan kekerabatan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Beliau kalau khutbah Jumat sering mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Jadi doa Nabi kepada orang yang sudah mati dan diaminkan oleh para sahabat. Termasuk juga doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Orang yang kita sholatkan belum tentu kita kenal. Kita umpamanya lewat di suatu masjid untuk sholat zuhur atau asar atau apapun. Kemudian seusai sholat ada pengumuman mohon ikut menyolatkan dulu terhadap jenazah yang baru saja meninggal. Kita nggak kenal dia. Dianjurkan, disyariatkan menyolatkannya. Lumayan dapat 1 qirat. Lebih dianjurkan ikut ke pekuburannya dapat 2 qirat. 2 gunung Uhud besar. Pahalanya besar. Kita nggak kenal dia. Tapi kita ikut menyolatkan dan dalam sholat kita doa. Salah satu doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bard sampai akhir. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia terus sampai akhir. Kalau umpama ini tidak ada manfaatnya, untuk apa disyariatkan? Oleh karena itulah maka doa orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati, walaupun tidak mengenal, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan suami istri, hubungan guru dengan murid, tidak dikenal, orang asing. Tidak pernah saling sapa ketika hidup karena tidak pernah berjumpa. Maka itu bermanfaat bagi si mayit, apalagi yang ada hubungan, ada jasa budi antara kedua belah pihak. Antara anak dengan orang tua, antara guru dengan murid, antara suami dengan istri, antara adik dengan kakak. Doakan, doakan, doakan. Insya Allah bermanfaat dan sampai. Ya, demikian Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya tadi. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pendengar kita seorang hamba Allah di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya pemahaman yang meyakini persembahan doa dan dengan makanan? Maksudnya adalah bahwa makanan tersebut secara kasarnya dimakan, kemudian yang halusnya dikirim kepada orang yang sudah meninggal atau yang ada di alam kubur, dan diyakini bahwa hal tersebut bermanfaat dan sampai kepada mereka yang sudah wafat. Dan pemahaman ini cukup banyak diyakini oleh masyarakat kami di Sulawesi. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, wa jazakallahu khaira wa fika barakallah. Tentang orang yang sudah mati, apa yang akan teralami oleh mereka adalah perkara yang gaib, yang kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh meyakini perkara yang gaib selama tidak bersumber dari Al-Quran atau dari Sunnah. Kita baru wajib percaya, beriman kepada yang gaib selama perkara gaib itu ada diterangkan dalam Al-Quran atau Sunnah yang sahihah, baru wajib untuk kita percayai, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Yang gaib rata-rata tidak masuk akal. Dan inilah ciri orang mukmin muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara gaib.
Adapun perkara gaib yang sumbernya bukan dari Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita percayai. Karena itu sesuatu yang sifatnya misteri. Meyakini sesuatu yang gaib tanpa keterangan Quran dan As-Sunnah adalah meyakini sesuatu tanpa ilmu. Yang bersumber dari Allah ataupun Rasulnya. Yang tahu perkara gaib hanya Allah, kemudian diberitahukan kepada Rasulnya, lalu Rasul menyampaikannya kepada kita. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya kalau perkara gaib ini bersumbernya dari Rasul SAW, wajib kita percayai. Seperti sampainya doa orang yang masih hidup kepada orang yang mati tadi. Diterangkan dalam Quran, diterangkan dalam hadis yang sahih. Maka wajib untuk kita yakini kebenarannya, bahwa benar itu sampai doa itu. Nah, adapun sekarang mengirimkan makanan ke ahli kubur, tapi makanan secara fisiknya kita makan, lalu aspek batin dari makanan tersebut dikirim ke si mayit di alam kubur. Adapun kalau makanan fisiknya kita makan, ya nggak masalah. Karena itu kita bisa lakukan secara real nyata. Adapun aspek batin dari makanan ini terkirim, dari mana kita tahu? Quran tidak menerangkan, hadis tidak menjelaskan. Paling ada keterangan bersumber dari keyakinan agama lain. Nah, ini sudah berbahaya. Kalau keyakinan ini datang dari agama lain, berarti membenarkan keyakinan agama selain Islam. Maka ini berbahaya loh. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama walaupun hanya sebagian kecil dari keyakinan agama ini selain dari Islam, tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selain dari Islam, keyakinan dari Islam jangan diyakini. Karena itu berbahaya bagi akidah kita. Oleh karena itu, dalam keyakinan agama lain, ya ada mengirim pakaian, dengan cara pakaian itu dibakar, dengan niat pakaian itu dikirim ke orang yang sudah mati. Akhirnya di sana ya ada saja uang-uangan dibakar, bukan uang beneran. Dengan keyakinan uang hakikinya yang berlaku di alam sana terkirim ke orang yang sudah mati tersebut. Masa? Emang ada yang dagang di alam kubur? Ya, Islam meyakini bahwa setelah mati orang masuk ke alam kubur, di alam kubur hanya ada dua. Nikmat kubur atau azab kubur setelah fitnah kubur. Maka nggak perlu dikirimi makanan. Karena apa? Kalau mereka sedang terkena azab, nggak ada manfaat makanan. Nggak bisa, nggak akan sempat. Apalagi tidak bisa terkirim. Apalagi kita tidak meyakini makanan ini ada dua aspeknya. Aspek zahirnya, aspek batin. Aspek zahirnya yang kita makan. Aspek batinnya mana? Dari mana kita tahu? Bahwa makanan ini punya aspek zahir, aspek batin, ada nyawanya atau ruhnya seperti manusia, seperti jin. Ya, manusia ada lahir, ada batin, betul ada keterangannya di Quran Sunnah. Jin ada lahirnya, ada batinnya, betul. Para malaikat juga ada lahirnya, ada ruhnya, betul. Quran Sunnah menjelaskan. Adapun makanan tidak ada. Dari mana kita tahu? Itu aspek gaib. Kenapa kita meyakininya? Termasuk orang yang sudah mati di alam kubur bisa dikirim makanan. Dari mana tahu? Ada nggak hadis yang menerangkan itu? Nggak ada. Ada nggak perintah Nabi SAW, kirimkan makanan bagi si mayit. Makanannya kamu makan, niatkan esensi dari makanan itu kamu kirim. Nggak ada.
Nggak dari Nabi SAW, nggak ada dari para sahabat, apalagi Quran, nggak ada penjelasan dari para ulama ahlus sunnah tentang masalah itu. Kalau toh ada, mungkin dari keyakinan agama lain. Dan keyakinan agama lain tidak boleh untuk kita yakini dan dimasukkan ke dalam bagian dari keyakinan kita. Itu bisa merusak akidah kita, merusak, menggugurkan tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih, jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya masih dari pesan singkat, ada hamba Allah di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya meyakini bahwasannya alam kubur itu ada dan dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Tetapi saya kurang yakin dengan diampuninya segala dosa saya karena saya merasa sangat memiliki dosa yang besar. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah caranya untuk meyakinkan semua dosa bisa diampuni? Dan saya pun sudah berusaha bertaubat dan meninggalkan segala jenis larangan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasan hal ini Ustaz. Barakallahu fik. Ustaz, barakallahu fik. Baik, wa fika barakallah. Ya, jamaah di Subang, kita meyakini banyak dosa bagus. Bukan bagus banyak dosanya, tapi bagus kesadarannya. Sadar karena kita banyak dosa. Itu pertama. Kedua, kita tidak yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni, itu juga bagus. Bukan bagus banyak dosanya, tapi tidak yakin bahwa dosa-dosa kita itu akan terhapus, akan diterima. Selama efeknya positif. Selama efeknya tidak negatif. Apa yang dimaksud dengan efek positif dari hal itu? Efek positifnya, karena kita yakin banyak dosa, mengakui, menyadari, dan kita tidak yakin dosa kita ini diampuni, disebabkan. Nah, ini disebabkan karena kurang bersungguh-sungguhnya kita dalam bertobat. Maka ini mendorong kita untuk bertobat dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dengan memenuhi seluruh persyaratan taubatan nasuha. Kita tidak yakin bahwa dosa kita diampuni karena setelah taubat itu kenapa tetap memble, mager dalam beribadah, ibadahnya tetap tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Keinginan untuk berbuat dosa itu tetap besar, sering tergoda oleh bentuk dosa lain atau bahkan dosa yang sama. Lalu tidak yakin, kayaknya tobat kemarin saya ini tidak diterima. Ya, itu bagus, sadar. Maka dia terdorong untuk bertobat lagi dengan sebenarnya tobat. Saya sudah jelaskan ada 7 syarat. Taubatan nasuha. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Dan di dalam menyesal, kata Syekh Al-Utsaimin, ada kebencian, ketidaksukaan terhadap dosa itu. Jijik aja kepada dosa yang pernah dilakukannya tersebut. Menyesal. Tidak suka. Ketiga, bertekad tidak mengulang di masa yang akan datang. Dan dari 3 hal ini akan berefek pada selalu menjauhi dosa-dosa yang sudah ditobatinya tersebut. Situasi yang menyebabkan dulu dia terjerumus, dia hindarkan. Kawan-kawan yang menyebabkan dia terseret, dia jauhi. Berubah mencari kawan-kawan yang soleh solihah untuk dijadikan kawan bergaul agar terpengaruh baik pada kehidupannya di masa setelah itu. Keempatnya, kalau dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak orang. Minta maaf. Kelima, segera lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Keenamnya, lakukan sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum sakaratul maut. Dan yang ketujuh ini yang tidak kalah penting, ikhlas. Lillah, karena Allah, bukan karena orang, bukan tobat samal, bukan tobat politik. Bukan tobat karena untuk kepentingan dunia. Kalau 7 persyaratan ini sudah terpenuhi, itu taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Maka terhapus semua dosanya. Dan itu ada efek. Apa efeknya? Dia akan lebih giat dalam ibadah.
filter terhadap semua keburukan akan lebih kuat. Dia tidak lagi mudah tergoda oleh godaan-godaan duniawi untuk berdosa dan bermaksiat. Dia akan lebih memilih kawan bergaul yang baik, menghindari kawan bergaul yang buruk. Itu bukti dari kebenaran dari tobat. Ada perubahan dalam kehidupan. Kalau dua hal tadi, pertama sadar bahwa diri kita banyak dosa. Kedua, masih ragu jangan-jangan dosa kita itu belum terampuni. Karena apa? Karena dampak dari tobatnya itu belum terasa. Maka dari dua hal ini melahirkan satu sikap yang bagus. Yaitu dia tingkatkan ibadah lebih baik daripada sebelumnya. Dia jauhi semua dosa, baik dosa yang sudah ditobatinya ataupun dosa yang belum pernah dikerjakannya. Dia jauhi, dia hindari. Dia memilih kawan bergaul yang baik, menghindarkan kawan bergaul yang buruk. Selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya kesuciannya, ketakwaannya. Bersihkan dia ya Allah. Karena tidak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau. Engkaulah pemilik dan penguasa dari jiwa ini. Berdoa kepada Allah. Banyak-banyak sering-sering istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik. Dan seterusnya. Hafalkan ayat dan hadis yang isinya minta ampun. Yang intinya, yang isi dari doanya tersebut minta rahmat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai akhir dari ayat itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hafalkan ayat-ayat yang isinya minta ampunan, minta maghfirah, minta dihapuskannya dosa. Baca sesering mungkin, baca dalam sujud kita, dalam salat-salat kita. Lalu ikuti dengan aktivitas di luar ibadah salat, di luar doa dengan cara menjauhi semua maksiat, menjauhi semua dosa dan meningkatkan intensitas, kualitas dan kuantitas dari ibadah kita. Maka insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan hapus dosa-dosa kita. Allah menyatakan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kalian taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas yang terakhir ya. Terakhir, Barakallahu Fik, ada pertanyaan masih dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu kami sudah sepuh, usia di atas 90 tahun dan menjelang meninggalnya selama 2 bulan dalam kondisi sakit kritis yang kadang kesadarannya ada dan kadang juga tidak ada. Dan di saat sadar sulit bagi kami untuk mengingatkan waktu sholat, untuk mengerjakan sholat bagi ibu saya. Yang jadi pertanyaan, apakah selama 2 bulan tersebut sudah tidak ada kewajiban sholat? Jika masih ada kewajiban, apakah bisa diqadha dengan amalan lain yang dilakukan oleh anak cucunya? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Fika barakallah. Kalau seorang ibu atau bapak, kakek atau nenek sudah sepuh di atas 90 tahun, selama belum pikun, selama akalnya masih normal, selama itu masih mukallaf, masih terkena kewajiban. Kecuali kalau sudah pikun atau sudah hilang kesadaran. Ketika sadar diingatkan sholat, kalau umpamanya si ibu itu merespon, sadar dan
melaksanakan semampunya. Kita bisikan aja ke ibu. Bu, sudah saatnya sholat, silakan sholat semampunya. Nggak bisa wudhu, nggak apa-apa tanpa wudhu. Sah apa tidak? Sah kalau wudhu tidak mampu. Nggak mampu tayamum, nggak mampu wudhu. Nggak mampu membersihkan diri, dia BAB di sana, BAK di sana, dibersihkan sama orang lain. Mungkin tidak bersih, ada najisnya, dia berhadas dan bernajis. Tapi tidak mampu membersihkan dari dua hal itu. Gugurlah kewajiban suci dalam menunaikan sholat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah dalam keadaan semampunya, seadanya, sesuai dengan kemampuan. Walaupun sambil berbaring, walaupun tidak menutup aurat, tidak pakai mukena karena tidak mampu walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku sujud, dengan isyarat, dengan hatinya. Dengan bayangannya ini sedang berdiri lalu baca iftitah, Fatihah dan surat lalu ruku, dalam bayangannya dia ruku lalu baca doa ruku dan seterusnya. Kalau ternyata ketika membaca Fatihah hilang kesadaran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting dia sudah berupaya semaksimal mungkin, semampu dia. Di luar kemampuannya maka ma'fu, termaafkan. Ya mudah-mudahan ibu rahimahullah yang kemarin itu begitu. Ketika diingatkan sholat, ya dia sholat semampunya. Kalau ternyata baru takbir sudah hilang kesadaran, ya sudah. Di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Kalau di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada nggak qadha? Nggak ada qadha untuk sholat. Kecuali kalau saum. Kalau saum ada hutang, umpamanya saum nazar, disaumkan, dibayar oleh anggota keluarganya. Kalau saum Ramadan, udah bayar fidyah saja. Ya. Nah, yang harus dilakukan oleh anak-anaknya adalah, jadilah anak-anak soleh dan solihah. Itu yang akan menolong ibu nanti. Sering-seringlah doakan ampunan. Baca tuh doa sholat janazah. Lalu baca Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalha wagsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha min khataya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Sampai akhir. Baca, tujukan untuk ibu. Mintakan kepada Allah dengan isi doa yang seperti kita baca dalam sholat jenazah. Baca itu dalam sujud kita, dalam sholat kita. Untuk ibu kita. Sesering yang kita bisa dalam sholat juga di luar sholat. Dalam sholat baca. Seusai sholat, ya, zikir, wirid, lalu diiringi dengan berdoa. Doakan ibu. Dalam keadaan apapun kita lagi nyetir, lagi duduk di kendaraan, ingat ke ibu, doakan ibu. Terus begitu. Sebanyak yang kita mampu. Ya. Untuk menunjukkan betapa besar perhatian kita kepada nasib ibu di akhirat nanti. Banyak sedekah infak atas nama ibu kita, ya. Maka itu yang lebih menolong ibu di alam barzakh nanti daripada berpikir apakah harus mengqadha salatnya ataukah tidak. Sudah di luar kemampuan ibu tentang salat, itu dimaafkan. Adapun selanjutnya si anak semestinya banyak mendoakan, beramal soleh dan menjadikan dirinya menjadi anak yang soleh dan solihah, ya. Demikian cukup sampai di sini, waktunya sudah cukup. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.